kepada Tuhan. Sudah lama kita tidak beribadah bersama-sama dan pada saat ini gereja kita sudah boleh beribadah dan beberapa waktu yang lewat sudah dilihat dan diperiksa oleh tim gugus tugas dan kita boleh mendapatkan surat untuk kita boleh melaksanakan dengan catatan protokol kesehatan. Dan kita berharap kita tetap menjaga, kita tetap melakukan apa yang pemerintah anjurkan bagi kita, karena itu bagi kebaikan kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, tundukkan kepala, kita berdoa, kita akan memulai jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami boleh ada berkumpul pada saat ini untuk kami datang beribadah kepadamu. Satu hal yang kami rindukan Tuhan, biarlah hati kami terus berpaut kepadamu. Biarlah kami terus mempermuliakanmu dalam setiap langkah hidup kami. Supaya melewati kami namamu dipermuliakan. Supaya melewati kami dunia boleh melihat bahwa Yesus ada dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Iman percaya kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga setiap kami boleh menggenapi kebenaran-kebenaran firman-Mu. Bagi setiap kami yang beribadah pada saat ini Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini, jemaat-Mu yang ada di rumah yang mengikuti melewati live streaming, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami ada perjamuan kudus untuk mengingat akan pengorbanan-Mu akan kebaikan. Biarlah setiap kami sehari semakin hari terus melekat kepada Tuhan. Untuk memberkati mengurapi kami yang melayani. Biarlah melewati kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu,
rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu, ring-Mu seumur hidupku. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu. Haleluya, Yesus. Ini kami Tuhan, biarlah jadi bejana-Mu yang dapat dipakai oleh Tuhan. Haleluya, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah. Kaulah Yesus Tuhan. Haleluya, biarlah kami terus berjuang, biarlah kami terus belajar untuk dapat menyenangkan-Mu. Haleluya, biarlah hidup kami jadi bejana yang indah di dalam rumah-Mu Tuhan. Haleluya, Kaulah segalanya, Kau yang terutama dalam hidup kami. Yesus, biarlah kami terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu untuk melakukan kebaikan, untuk memuaskan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Tiada Allah yang seperti Engkau yang begitu baik bagi kami, yang mengajarkan banyak perkara Tuhan, yang terlalu indah dan sangat baik bagi kami. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihi.
seluruh seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kami percaya Tuhan, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Amin. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Bapa, pada saat kami terus berjuang, belajar dan melakukan kebenaran-kebenaran firman-Mu, kami percaya Engkau memberi kekuatan dan memberkati setiap kami, sehingga setiap kami mempunyai kekuatan dan kemampuan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersuka cita oleh karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri, kita mau bersuka cita memuji Dia. Haleluya. Biarlah di setiap pikiran kami Tuhan, hanya Engkau yang kami pikirkan hari lepas hari, supaya kami boleh mempermuliakan dan menyenangkan hati. Haleluya. Hanya Kau milikku,
surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kaulah sumber kekuatan kami Tuhan, Kaulah segala-galanya bagi kami. Biarlah hanya Engkau yang ada di pikiran kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan. Bapa, biarlah kami tetap setia kepadamu di dalam situasi dan kondisi apapun Tuhan. Biarlah kami tetap tinggal tenang, sebab bersama Tuhan ada kekuatan baru. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku
seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Sekalipun saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, ya Tuhan, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Birolah masyuk Bapa, Engkau mengetahui setiap keberadaan kami ya Tuhan, lebih daripada kami sendiri ya Tuhan. Tidak ada seorang pun ya Tuhan yang tahu ya Tuhan apa yang kami alami ya Tuhan. Tidak ada seorang pun yang mengerti ya Tuhan isi hati kami yang terdalam ya Tuhan. Tetapi kami dalam kesulitan kami ya Tuhan, dalam segala keberadaan dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam himpitan, dalam tekanan, kami percaya ya Tuhan akan Engkau ya Tuhan yang setia dalam hidup kami. Saudaraku, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan kembali lagi. Haleluya, Kaulah Tuhan. Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan,
Kaulah Tuhan ya Tuhan. Inilah ya Tuhan pernyataan hati kami ya Tuhan. Kiralah masyarakat sekalipun kau ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas anugerah kesetiaan. Oh haleluya. sungguh Terima kasih Roh. di sepanjang hidupku. Inilah janji kami ya Tuhan. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan. Haleluya. Tiada Oh haleluya. sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Mari kita sembah Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Iralah Mashiach. Haleluya. Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Bangkitkan rohmu dalam kami, bangkitkan rohmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya. 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 Yesus. Kaulah Tuhan Yang berjanji tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau kami hidup sampai detik hari ini ya Tuhan, semua karena penyertaan-Mu ya Tuhan.
Kalau kami kuat ya Tuhan melalui setiap penderitaan dan kesakitan kami ya Tuhan. Kalau kami masih tetap berdiri ya Tuhan saat ini di hadapan Tuhan. Semua bukan karena kuat dan gagah kami ya Tuhan. Tetapi karena oleh roh-Mu ya Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Kami naikkan syukur kami ya Tuhan kepadamu. Bapa di sorga, iman kami ya Tuhan hanya timbul karena mendengar firman yang keluar dari mulut-Mu ya Tuhan. Injil-Mu adalah kekuatan Allah ya Tuhan yang menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Bapa, saat ini kami mau mendengar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan akan firman-Mu. Bahwa kami hidup ya Tuhan bukan karena roti saja ya Tuhan apa yang kami makan. Tetapi kami hidup ya Tuhan oleh karena firman-Mu ya Tuhan yang membuat kami hidup. Terima kasih Bapa. Berikan kami telinga seorang murid, hati seorang hamba untuk mendengarkan firman Tuhan. Jamah hati kami ya Tuhan, kami perlu Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Salam. Haleluya. Saudara kasih dalam Tuhan, apakah saudara hari ini merasakan penyertaan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan saudara? Mari kita angkat tangannya. Haleluya, beri kemuliaan dulu bagi nama Tuhan. Haleluya. Sebagian kita baru hari ini dapat beribadah dan itu karena kesetiaan Tuhan, bukan karena hal yang lain lagi. Dan sebagai ucapan syukur kita ya dalam segala tantangan yang kita lalui ya. Mungkin saya sebagai gembala mungkin banyak kekurangan, tetapi kita memiliki gembala agung yang ajaib, amin, yang menguatkan setiap kita. Puji nama Tuhan, ya. Firman Tuhan hari ini terambil dari Roma 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Roma 5. Kita baca bergantian. Saya terlebih dahulu, nanti saudara sekalian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. 4. Lima. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 6. Tujuh, sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Haleluya, kita katakan amin. Haleluya, siapa di sini yang memiliki damai sejahtera? Angkat tangannya. Puji nama Tuhan. Saudara, damai sejahtera yang kita perlukan itu damai sejahtera yang sempurna, yang segala sesuatu yang sempurna dikatakan yang berasal daripada atas, di atas ya, dari sorga, artinya dari Tuhan ya. Karena ada orang yang memiliki damai sejahtera tapi bukan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Contoh saja,
Ketika orang melakukan kelaliman, ketika orang melakukan kejahatan, ketika orang itu biasa melakukan kejahatan, kelaliman, ya. Contoh aja segala sesuatu yang sederhana. Orang yang terbiasa berbohong, ketika dia bohong dia sejahtera aja. Tetapi bagi kita yang tidak terbiasa untuk berkata-kata bohong, ya, kalaupun kita jatuh dalam kebohongan, ada di antara kita orang percaya jatuh dalam kebohongan, dia tidak akan merasakan damai sejahtera. Orang yang biasa hidup dalam kebenaran, melatih diri untuk hidup di dalam kebenaran Allah, tidak akan bahagia, tidak akan tenang, dan tidak akan memiliki damai sejahtera ketika dia tinggal di dalam dosa. Karena itu firman Tuhan katakan orang yang di dalam Tuhan tidak lagi berbuat dosa. Ya. Orang yang mengenal Allah tidak lagi berbuat dosa. Kalau kita mengenal kebenaran, kita mengenal Tuhan, ya, kita tidak lagi berbuat dosa. Artinya kita tidak tinggal di dalam dosa. Tidak selalu hidup di dalam dosa. Karena itu Roma 5 ayat yang pertama ini dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dibenarkan di sini ya dikatakan dibenarkan karena iman. Dibenarkan karena percaya akan kematian dan pengorbanan Tuhan. Ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua orang, semua manusia hilang kemuliaan Allah. Termasuk kita. Ya. Semua kita tidak ada yang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena hanya orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan saja yang bisa masuk dalam kerajaan sorga. Tetapi kita bersyukur kepada Allah kita yang setia. Ya. Tadi pujian katakan, Kau Allahku yang setia. Kesetiaan Tuhan tidak saja memelihara kita sampai hari ini. Tetapi kesetiaan Tuhan, rencana Tuhan dalam kesetiaannya itu lebih dari pemeliharaan hidup kita. Kalau saya dulu pernah mencontohkan, kalau saja seseorang mengalami kecelakaan, kemudian dia mati dalam kecelakaan itu. Ya, berarti dia tidak ada dong pada hari ini. Ya, kalau terjadi malam tadi atau beberapa waktu yang lalu. Apakah Allah tidak setia kepada orang tersebut? Ya, tidak. Ya. Kesetiaan Allah bukan saja berbicara tentang kehidupan kita di dunia ini. Tetapi berbicara kesetiaan Allah, berbicara tentang kesetiaan sampai hidup yang akan datang. Sampai pada kematian kita. Yang terpenting ada fokus Tuhan menyelamatkan kita, bukan saja menyelamatkan makan, minum kita. Menyelamatkan kesehatan kita yang saat ini ya keadaan ya dikatakan sangat cukup berbahaya ya. Kita rentan terhadap virus dan sebagainya. Satu hal saudara sekalian ya. Yang terpenting dalam kehidupan kita bukan sampai berapa lama kita hidup. Tetapi apa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini dan bagaimana setelah mati kita. Ya. Hidup dan mati kita di dalam tangan Tuhan. Ya. Hidup dan mati kita di dalam tangan Tuhan. Mau dikatakan sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Ya. Karena percaya akan kematiannya. Nah, waktu Adam dan Hawa, karena dosa Adam dan Hawa kita juga menjadi orang yang berdosa, hilang kemuliaan Allah, tidak masuk dalam kerajaan sorga. Dan ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, ya, mencurahkan darahnya untuk kita. Tanda ketaatannya sebagai untuk menebus dosa kita kepada Bapa di sorga. Ya. Dan kita percaya akan kematian dan kebangkitannya, akan kelahiran, kematian dan kebangkitannya. Kepercayaan iman kita itu ya dikatakan kita dibenarkan. Tapi nggak sampai di situ. Ada orang kalau dia stuck sampai di situ, hidupnya tidak akan menjadi benar. Karena dia merasa, oh aku sudah dibenarkan, biasa aja. Ya, aku tidak perlu menjaga hidup baik. Aku tidak perlu hidup dalam kekudusan. Ya, aku menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tetapi sesungguhnya Tuhan itu memanggil kita supaya kita itu menjadi umat yang istimewa. Menjadi umat yang berbeda. Dipanggil untuk menjadi radikal di dalam Tuhan. Ya. Tidak gampang kita membutuhkan yang namanya roh Tuhan di dalam diri kita. Butuh yang namanya roh
Kudus untuk memperbaharui hati dan pikiran kita. Supaya kita tetap semangat terus dalam Tuhan. Saya melihat ya di gereja-gereja di gereja Tuhan saat ini ya. Karena mengalami kondisi ya yang sekian lama 4 bulan kita tidak ada pertemuan ibadah ya. Syukur kepada Tuhan ya. Kita sudah cepat memulai ya, sehingga kita bisa kembali. Kalau kita tidak bisa memelihara diri di dalam Tuhan, iman atau semangat orang di dalam Tuhan akan benar-benar menjadi padam. Ketika kita tidak menjaga roh kita sendiri di dalam Tuhan. Ya. Karena iman itu tidak sekedar percaya saja akan kelahiran, kematian dan kebangkitannya. Dan kedatangannya. Tetapi iman juga berbicara tentang apa yang kita kerjakan. Melakukan kehendak Bapa. Iman itu adalah melakukan kehendak Bapa. Ya. Percaya kepadanya. Percaya akan kelahiran, kematian, kebangkitan dan kedatangannya. Tetapi juga kita iman melakukan kehendak Bapa. Itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Karena penting bagi kita bukan tanggung jawab orang lain, tetapi tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Karena yang akan menghadap tahta pengadilan Tuhan itu adalah pribadi kita. Kita dihakimi pribadi lepas pribadi. Ya. Diri kita masing-masing. Bukan orang yang bertanggung jawab kepada kita. Karena itu masing-masing pribadi kita menjaga roh Tuhan tetap menyala di dalam kehidupan kita. Menjaga semangat kita di dalam Tuhan memang tidak mudah. Apalagi ketika kita di dalam kehidupan hari-hari kita banyak kesibukan. Banyak masalah, banyak tekanan. Salah-salah kita tenggelam di dalam kehidupan kita pribadi. Dan kita melupakan Tuhan. Karena itu minggu kemarin juga ya saya himbau kepada kita. Rajin baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita lupa. Apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita merasa bahwa kita itu tetap pada relnya Tuhan. Kadang-kadang kita merasa kita ini tetap pada jalurnya Tuhan. Kadang-kadang kita merasa hidup kita tetap benar. Ya. Pada suatu kali ya. Saya selalu secara pribadi secara pribadi saya baca Alkitab, tetapi saya khusus untuk Daryl karena anak bungsu. Kami selalu membaca berdua. Saya bimbing dia, ngajar dia untuk setia baca Alkitab. Tapi ketika kami membaca ya saya baca bagaimana syarat-syarat seorang diaken ya harus ramah, harus bukan seorang pemarah, bukan seorang pemberang dan sebagainya. Saya tersentuh. Kenapa? Kadang-kadang di dalam kehidupan kita banyak masalah yang sedemikian akumulasi ya. Belum lagi baik kabar luar, berita, tontonan, YouTube dan sebagainya ya yang masuk tanpa sebenarnya kita mengizinkan dia masuk ke kita. Umpamanya ya filosofi kehidupan dunia ya, filosofi kehidupan dunia itu kan dia salah. Jadi wajar dong kita marah atau kita di jalan aja. Kan orang itu memang menjengkelkan. Wajar aja dong kita kelopson aja berkali-kali supaya dia tahu ya. Contoh hal yang kecil seperti itu. Filosofi dunia tanpa kita sadari bisa masuk di dalam kehidupan kita. Sehingga tanpa kita sadari kita udah melenceng. Seharusnya kita jalan lurus mengikuti kehendak Tuhan, pelan-pelan kita melenceng. Itulah pentingnya ketika kita membaca firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan akan mengingatkan, Roh Kudus akan mengingatkan kita melalui kebenaran firman-Nya. Apakah kita tetap pada jalurnya Allah atau tanpa kita sadari kita melenceng. Kita merasa hidup kita tetap menjadi orang yang percaya, orang yang beriman, ya, ataukah tidak? Ataukah kita sudah mulai jalan kita mengikuti filosofi dunia, ya? Kemudian kita berkata, itu wajar saja, biasa aja namanya hidup di dunia. Atau kita berkata wajar, sedangkan Alkitab berkata itu tidak wajar. Ya. Makanya saya katakan dari awal tadi damai sejahtera. Ketika kita hidup kita melenceng, ya. Contoh kecil tadi umpamanya yang di jalan. Ya. Ketika kita jengkel sama orang, kita klakson,
atau kita melakukan kesal ya, terus melakukan hal yang lain, kita merasa damai sejahtera. Kenapa? Habisnya dia seperti itu, menjengkelkan. Ya. Atau orang lain menjengkelkan, jadi wajar. Lalu kita menganggap itu satu kewajaran. Ya. Jadi itu kita merasa damai sejahtera. Padahal Tuhan tidak menghendaki kita demikian. Ya. Karena itu pada hari ini ya saya tetap mendorong kepada kita supaya kita tetap baca Alkitab, tetap berdoa. Roh Kudus akan berkarya di dalam kehidupan kita untuk mengingatkan kita. Ya. Roh Kudus memimpin kita pada segala kebenaran. Karena Tuhan ingin menyelamatkan setiap kita. Bukan orang ya yang hidupnya bebas, hidup yang sama filosofinya dengan dunia yang akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa lah yang akan masuk di dalam kerajaan sorga. Kita tidak tahu sampai berapa umur kita. Ya. Sini banyak anak-anak muda yang ini ya. Kita tidak tahu walaupun kita masih muda. Tetapi kalau Tuhan katakan sudah selesai. Wah kalau kita nggak siap, kalau kita tidak jaga diri, jangan kita merasa muda. Ya. Apalagi kita yang tua-tua ini. Kalau menurut hitungan antrian itu tuh lebih cepat. Tapi belum tentu ya, berbicara COVID ya, saya pernah baca berita, ada yang muda gak kuat dia, lewat duluan ya, pulang dipanggil bapak ya. Tapi ada yang umur 60 tahun, ya 60 tahun lebih kalau gak salah dia dokter ya. Dia sehat kembali ya. Bukan penyakit sebenarnya yang membuat kematian seseorang kalau memang belum waktunya. Ya. Memang sudah waktu tutup usia. Tetapi memang kembali lagi saya tetap menganjurkan, bukan berarti saya mengajari kita untuk tidak berjaga-jaga, karena berjaga-jaga itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang beriman. Berjaga-jaga menjaga kesehatan diri kita itu adalah tanggung jawab kita. Haleluya. Ya. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus kita tidak akan menerima kemuliaan Tuhan. Kasih karunia itu adalah tanggung jawab. Kasih karunia itu anugerah. Tetapi di dalam anugerah itu, karena kita tidak mampu, tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Karena itu Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Memberikan kasih karunia-Nya. Tetapi bukan berarti kasih karunia itu membuat kita menjadi bebas, menjadi hidup bebas, menjadi suka-suka kita sendiri, hidup semau-mau kita sendiri. Tetapi oleh karena kasih karunia pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu, ya, sebagai buat kita itu adalah tanggung jawab ya, untuk memelihara respon kita, untuk menerima dengan respon sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ya. Tanggung jawab, ucapan syukur kita untuk menerima kasih karunia itu. Dan bukan hanya itu saja, kita malah dikatakan bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita mengalami berbagai kesengsaraan. Setiap orang memiliki kesengsaraan yang berbeda-beda. Ya. Memiliki penderitaannya masing-masing sesuai kadarnya. Ya. Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melebihi kekuatan kita. Kalau Tuhan berikan pencobaan seakan-akan lebih berat dari kita, atau orang yang di luar sana ya lebih berat pencobaannya dari kita, karena dia memang kasih karunia lebih besar. Tuhan berikan kekuatan kepadanya untuk bertahan. Ya. Nah dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Adakah orang yang bermegah dalam kesengsaraan? Hampir gak ada orang yang sengsara itu suka. Gak ada orang sengsara suka, tetapi Tuhan katakan, firman Tuhan hari ini katakan bahwa orang itu bermegah dalam kesengsaraan, ya, karena kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Banyak orang yang hidupnya senang lupa sama Tuhan.
lupa berdoa, lupa beribadah, merasa tidak perlu Tuhan karena dia mampu, dia sanggup. Tapi banyak orang, ya, sebagian besar orang justru banyak datang kepada Tuhan karena dia dalam tekanan, dalam masalah. Tetapi kita percaya saat ini kita yang datang di tempat ini bukan karena tekanan, amin. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Ya, saya percaya kok wajah-wajahnya tidak ada yang tertekan di sini. Walau saya lihat ada juga sih sedikit tekanan ekonomi. Tapi pada dasarnya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita, amin. Ya. Tapi bukan karena itu, bukan karena masalah, ya. Tetapi karena kita mengasihi Tuhan, kita merindukan Tuhan, kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan kesengsaraan itu biasanya menimbulkan ketekunan. Orang lebih tekun cari Tuhan. Tuhan izinkan kadang-kadang itu di dalam kehidupan seseorang untuk membiasakan. Sama seperti orang tua kadang-kadang ya, kalau saya membiasakan dengan anak, kadang-kadang kita harus sedikit memaksanya. Ada sedikit tekanan. Umpamanya, nanti dulu mah, menyelesaikan main game. Menyelesaikan nonton. Sudah nih, sudah waktunya. Ya, oke ya 10 menit lagi. Oke ya 5 menit. Enggak juga selesai. Kadang-kadang kita berikan tekanan sedikit. Sudah sekarang waktunya. Ya, untuk apa? Untuk membiasakan dengan tekanan itu, akhirnya dia datang. Dan akhirnya membiasakan diri. Dan menimbulkan ketekunan, kesengsaraan itu sering menimbulkan ketekunan. Karena itu kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi di dalam kehidupan kita, supaya kita datang kepada Tuhan. Dan itu menimbulkan ketekunan di dalam kehidupan kita. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita lanjutkan ya sebagian urus itu. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih karunia Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Roma 5 ayat yang ke-6, ya kita tetap firman Tuhan. Ya. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Puji Tuhan, ya. Tolong yang laki-laki takut tidak kuat. Ya kita tetap yang lain, sambil yang lain. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Dikatakan bahwa Kristus telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena ya kasih-Nya. Ketika kita masih berdosa, Tuhan sudah tunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ketika orang berbuat salah, ya kita tidak memberikan respon karena orang itu kita katakan jahat. Orang itu jahat lalu kita tidak memberi tidak respect lagi dengannya. Tetapi Tuhan katakan di sini Alkitab katakan bahwa ya sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang mau mati. Kalau orang mau berkorban, ya orang mau berkorban kepada orang yang benar tuh kadang-kadang belum tentu. Kadang-kadang orang benar tuh justru bisa dikorbankan. Orang benar kadang-kadang bisa jadi korban, benar nggak? Orang benar bisa jadi korban. Tetapi ada orang yang baik, orang bisa berani mati. Tetapi hebatnya Tuhan kita ya, sekalipun dia dikatakan sekalipun
Tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati kepada kita ketika kita ini masih berdosa. Bukan waktu kita baik, tetapi waktu kita masih berdosa pun Tuhan mau mengorbankan dirinya untuk kita. Kita yang jahat ini loh, ya. Tuhan masih mau mati buat kita. Jadi kalau kita melakukan yang baik, kita mengampuni orang yang bersalah dengan kita, apa lebihnya? Ya. Karena Tuhan sendiri melakukan itu untuk kita. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ya. Kita bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Tuhan mau mengorbankan dirinya ketika kita masih menjadi orang yang berdosa. Ya. Begitu juga kita seharusnya memperlakukan sesama kita. Ya. Betapa kasih Tuhan itu kepada kita. Ya. Sekarang tinggal kita, bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Tidak ada Tuhan menginginkan sesuatu yang lebih dari dalam kehidupan kita karena Dia tahu siapa kita. Tetapi berilah kepada Tuhan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Bukan berbicara tentang uang, tapi berbicara tentang hidup. Tentang memberi diri untuk Tuhan. Ketika Tuhan perlu, ketika Tuhan butuh, kita harus siap. Jangan sampai kita selalu mengharapkan Tuhan, ya, seakan-akan Tuhan harus selalu siap ketika kita perlu. Tetapi ketika Tuhan perlu kita nggak pernah bisa siap. Mari saudara kekasih sekalian, biarlah mulai pada hari ini kita lebih membenahi diri kita. Ya. Iman kita kepada Tuhan kita harus disertai juga dengan perbuatan. Kita menunjukkan kasih kita, menunjukkan iman kita, menunjukkan kepercayaan kita melalui perbuatan. Kita responi kasih dan pengorbanan Tuhan kita, ya, melalui hidup kita, memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita harus berkata, ya Tuhan, aku siap, aku siap. Jangan kita menyuruh Tuhan untuk siap siaga terus untuk kita, untuk keperluan dan kebutuhan kita. Tetapi sebaliknya, biarlah kita selalu siap ketika Tuhan butuh kita. Tuhan, katakan Tuhan, ketika Engkau perlu aku, kapanpun Engkau perlu aku siap melakukan yang Tuhan mau di dalam kehidupanku. Katakan amin. Amin. Puji Tuhan, kita tundukkan kepala, kita mau menerima perjamuan kudus pada hari ini. Haleluya. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih.
dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Saudaraku kekasih, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Glory, haleluya. Yeralama syukaran. Biarlah hati kita saat ini kita arahkan kepada Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan setiap kita. Segala sesuatu yang mungkin kita tidak sengaja di hadapan Tuhan, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan hati kita, menyucikan hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita nyanyikan lagu ini sekali. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara kekasih di dalam Tuhan, mari kita sembah Tuhan. Haleluya. 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 Haleluya.
kasih. Glory, haleluya. Mari saat ini kita angkat roti di tangan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan atas hari yang Engkau beri. Kalau hari ini ya Tuhan kami mau mengambil perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Semua itu ya Tuhan untuk mengingatkan kepada kami ya Tuhan akan kebaikan-Mu ya Tuhan. Mengingatkan kepada kami atas pengorbanan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Mengingatkan kepada kami ya Tuhan bahwa Engkau taat kepada Bapa sampai mati di kayu salib untuk menebus dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Saat ini di tangan kami ada roti ya Tuhan. Glory, haleluya. Saudaraku yang kekasih, demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Anggur di tangan kita. Terima kasih Tuhan. Karena cinta-Mu ya Tuhan, Engkau mencurahkan darah-Mu ya Tuhan untuk kami ya Tuhan. Betapa besar pengorbanan-Mu ya Tuhan. Betapa besar ya Tuhan ketika Engkau menderita bagi kami ya Tuhan. Membuktikan cinta-Mu ya Tuhan akan kami ya Tuhan. Supaya kami dapat bersama-sama di sorga-Mu kelak ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri. Ampuni saudaraku dengan kasih, perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Bapa di surga, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Kami sudah menerima ya Tuhan perjamuan kudus-Mu pada hari ini. Kami percaya ya Tuhan, jiwa kami ya Tuhan disegarkan. Roh kami dibangkitkan ya Tuhan. Biarlah kuasa tubuh dan darah-Mu ya Tuhan ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan akan firman-Mu. Kami percaya akan janji-Mu ya Tuhan. Biarlah kami hidup ya Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan dengan roh yang teguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Mari kembali Bapak Ibu kita tundukkan kepala. Kita berdoa untuk persembahan.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan padamu kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Dan saatnya bagi kami untuk kami memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan pada saat ini boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, saya undang kita untuk berdiri. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, kita tetap berdiri. Nanti Ibu Rusliani berdoa syafaat bagi kita. Haleluya, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Setiap pribadi lepas pribadi kami ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati. Memuji, memuliakan, meninggikan Engkau, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Dalam setiap kehidupan kami. Walau apapun saat ini terjadi Tuhan, kami tidak takut karena kami bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah gunung batu kami Bapa. Engkaulah kota benteng kami. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan. Republik Indonesia saat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kekuatan kami hanya di dalam Engkau. Pertolongan kami dapat hanya di dalam Engkau. Walaupun apapun yang terjadi, yang kami rasakan dalam kehidupan bangsa dan negara kami saat ini Tuhan, kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati setiap warga negara kami. Berkati seluruh Tuhan penduduk dimanapun berada saat ini Tuhan. Di seluruh Indonesia Bapa. Baik di provinsi, dimanapun berada, di pedesaan, di pelosok kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Berkati juga provinsi kami Kalimantan Tengah ini Tuhan. Gubernur kami Tuhan, Engkau berikan kesehatan, kekuatannya Bapa di dalam Engkau Tuhan.
di surga, anak yatim piatu dan janda duda orang berkekurangan Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan saja kami menyerahkan semuanya. Tuhan, baik-baik orang yang sakit saat ini Tuhan dalam keadaan apapun Tuhan. Kami percaya pertolongan hanya daripada Engkau Tuhan. Penuhi mereka semua Bapa. Penuhi Tuhan ke dalam kehidupan mereka. Berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Karena kami percaya kami mengandalkan Tuhan saja. Oh terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Bapa yang maha mengasihi kami. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita mau mengakhiri jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak atas kemurahan-Mu kalau kami dapat menyelesaikan ibadah ini dari pertengahan awal hingga akhir ya, awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan atas kebaikan Tuhan. Bapak di sorga kami percaya ya Tuhan apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan setiap kami ya Tuhan yang berada di tempat ini. Maupun ya Tuhan jemaat Tuhan yang saat ini masih mengikuti ibadah live streaming di rumah-rumah. Bapak, dan sebentar ya Tuhan kami akan mengakhiri ibadah ini ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan kami mau menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih setia, cinta kasih dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai hidup kami dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami katakan semua. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang. Kita bersyukur kita sudah menyelesaikan ibadah pada pagi hari ini.